بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. طيب، كنا في لقائنا الماضي بالأمس انتهينا من الدرس الرابع عشر، أليس كذلك؟ Benar. وهذه الليلة إن شاء الله نبدأ وندخل في الدرس الخامس عشر. لكن قبل أن نبدأ في الدرس الخامس عشر، هل لديكن سؤال يا أمهات؟ هل من سؤال؟ Mau tanya itu harokat itu Ustaz, Afan. حركات أفهم. Yang harokat itu cuman bendera itu kayak seperti amin itu di alifnya itu kemudian di al-an gitu Ustaz. Itu kan Mm-mm. bukan bendera saya. Mm-mm. Apakah itu berkaitan dengan hukum tajwid juga nggak sih Ustaz? Naam, itu matobi'i. Matobi'i atau Aslinya memang juga sebenarnya itu ada juga itu yang memasukkannya pada mat mat apa Om? Yang mat hamzah ketemu hamzah, Hamzah ketemu Hamzah. Apa tuh mat badal Ustaz? mat Hamzah badal. ketemu. Hmm, ya, iya Ustaz. Nah, mat badal. Badal. Mat badal. Nah, mat badal. Karena Dalam aslinya penelitian seperti itu ya Ustaz. bagaimana Om? Memang aslinya memang tulisan seperti atau memang itu sudah diperbaharui? Sebenarnya semua tanda baca itu hal yang baru. Semua tanda baca itu tidak sejak dulu ada, karena dulu itu memang tulisan Arab itu betul-betul polos, seperti ibu-ibu sekalian. Polos semuanya. Masya Allah. Eh, Jadi memang semua nggak ada tanda baca sama sekali, ibu sekalian. Dan untuk tanda mat yang bentuknya seperti bendera di atas, itu yang kecil seperti itu biasanya di atas alif. Itu biasanya itu aslinya adalah dua hamzah yang bertemu berturut-turut, akhirnya dijadikan satu hamzah yang panjang. Dijadikan satu hamzah yang panjang. Itu masuk dalam kaidah imla dan sorof juga. Kalau dalam kaidah imla, nah itu kalau kita termasuk sebenarnya hampir sama seperti kita ketika membahas kemarin hamzah wasol, hamzah istifham, kemudian bertemu dengan hamzah wasol. Al-ana, Allahu, ya kan, ya? Iya. Itu hampir mirip seperti itu. Seperti amana, amana yu'minu. Demikian juga akala ya'kulu. Kalau ana akulu. Jadi hamzah bertemu hamzah dijadikan satu hamzah yang panjang dan itu dibaca dua harokat. Nah,
dibaca dua harokat seperti matomi, mad badal. Setiap hamzah yang dipanjangkan, mad badal. Aslinya hamzah ketemu hamzah dijadikan satu menjadi satu hamzah yang panjang. Baik. Bingung tidak Bu Asroha? Mudah-mudahan nggak bingung. Terputus Ustaz, Afwan. Oh, terputus. Ya sallallahu alaihi. Terputusnya tadi sampai mana? Oh? Ya Ustaz, Gimana? Oh? ya pas Ustaz saya nanya tentang Al-Quran kok nggak ada suaranya. Saya yang keluar. Iya, itu seperti kasusnya ketika kita kemarin belajar hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasol. Maka menjadi satu hamzah yang dipanjangkan. Seperti kalau di dalam Al-Quran, Allahu al-ana al-ustadzu hadara. Itu kan dipanjangkan ya, karena itu aslinya dua hamzah bertemu berturut-turut dijadikan satu hamzah yang panjang. Itu saya tadi bilang ini masuk dalam kaidah imla dan masuk juga dalam kaidah sorof. Kalau tadi misalkan saya misalkan beberapa fi'lun ya. Tadi apa? Amana yu'minu. Aslinya amana aslinya. Tapi dijadikan satu jadi satu hamzah yang panjang. Jadi amana yu'minu. Kemudian akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Huwa ya'kulu. Kalau ana akulu. Aslinya akulu. Jadinya dipanjangkan, dijadikan satu hamzah yang panjang. Jadi akulu. Gitu ya. Gimana? Tanpa Cara bacanya panjang dua harokat. Nah, mad badal. Seperti matobi dua harokat. Bagaimana? Halo? Terputus lagi kah? Halo? Wa Ashraha? Ya. Sallallahu warahmatullahi. Tidak ada suara biasanya gangguan koneksi biasanya seperti. Tapi suara saya terdengar di ibu-ibu yang lain. Jelas. Alhamdulillah. Sallallahu warahmatullahi. Ada pertanyaan yang lain ibu sekalian? Mantap kan? Terputus kan, Mas? Baik. Ya sallallahu warahmatullahi jami'an. Mungkin kita masuk ke ad-darsul khamisa asyara. الدرس الخامس عشر في هذا الدرس إن شاء الله سندرس فيه 4 مباحث. Kita akan mempelajari di bab 15 ini 4 poin pembahasan. Al-mabhathul awwal la an-nahiyah. La Afwan Ustaz, an-nahiyah. terputus lagi. Na'am, ya sallallahu warahmatullahi wa ashrah. Ahlan. Tapi tadi sempat terdengar ya penjelasan saya? Nah Ustaz. Mas Amir Ustaz. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, kita disambung di akhir ya, Mas. Semoga Allah. Baik. Al-mabhathul awal la an-nahiyah. La an-nahiyah bukan la an-nafiyah. Kalau la an-nafiyah sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya kan Ibu ya? Yes. Kalau ini la an-nahiyah. Tsumma al-mabhath atsani la wa ma an-nafiyatan. Oh, ini juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya. La an-nafiyah dan ma an-nafiyah dua-duanya sudah pernah kita pelajari. Ya kan Ibu ya? Tapi di sini akan kita bahas lagi dan ditambahkan pembahasannya. Di sana nanti akan ada hal baru terkait dengan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah yang mungkin baru bagi kita nanti. Meskipun sebelumnya pernah kita pelajari, tapi ada hal yang belum kita pelajari. Baik. Thumma al-mabhath ats-tsalits kada. Kada yakadu. Seperti yang dihafal di kamus oleh ibu sekalian. Sudah dihafalkan Ibu ya? Alhamdulillah. Ya sallallahu warahmatullahi. Baik. Thumma al-mabhath ar-rabi' fi'lu ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjub juga sudah kita pelajari semester lalu. Kalau nggak salah. Ya kan, Om ya? Iya, Ustaz. Nah, kalau nggak salah kan, kalau nggak salah berarti benar kan?
Nah, tapi di sini nanti ada hal yang baru juga terkait dengan fi'lu ta'ajjub. Nah, jadi ada beberapa pengulangan insya Allah mudah insya Allah. Baik, langsung kita ke pembahasan pertama. Al-mabahatul awal la an-nahiyah. Baik, ummahat sekalian, la an-nahiyah ini bunyinya la juga. Sama seperti la an-nafiyah, tapi dari segi makna dan pengaruh i'rab berbeda. Sama-sama jenis kata harf, tulisannya sama, bunyinya sama. Tapi dari segi pengaruh i'rab dan makna berbeda. Baik, dari segi makna dulu yang mudah. Dari segi makna la an-nafiyah yang pernah kita pelajari. Ma makna la an-nafiyah? Menafikan. Menafikan. Ma an-nafiyah itu menafikan. Berarti artinya kalau dalam bahasa kita tidak, gitu kan Ibu ya? Nah, tidak. Sedangkan la an-nahiyah dari seperti namanya, nahyun, naha yanha, nahyun. Berarti la ini untuk melarang, begitu kan Ibu ya? Nah, berarti kalau kita artikan dalam bahasa kita, la an-nahiyah itu tidak, bukan tidak, tapi jangan, gitu kan Ibu ya? Jangan Ibu ya? Menjangankan. Jangan. Nah, kalau la an-nafiyah tidak artinya, meskipun kita nggak boleh bilang yang tidak-tidak. Iya. Nah, sedangkan la an-nahiyah itu maknanya untuk melarang, jangan. Itu perbedaan dari segi makna. Gitu Ibu ya? Kemudian perbedaan dari segi i'rab apa? Dari segi i'rab, dari segi nahwu. La an-nafiyah itu sama sekali tidak berpengaruh pada i'rab. Ya atau ya? Iya. La an-nafiyah itu sama sekali tidak berpengaruh pada i'rab. La adhabu ilal madrasati al-yawma. La adhabu tetap marfu'. Tapi kalau la an-nahiyah ini berpengaruh pada i'rab Ibu sekalian. La an-nahiyah itu pengaruhnya apa? Menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Menjazmkan. Oh ya Ibu sekalian, mungkin ini juga keadaan jazm itu baru kan untuk Ibu sekalian. Sebelumnya kita pernah belum membahas jazm? Belum kan Ibu ya? Belum. Baik. Berarti sekalian kita di sini dikenalkan dengan satu kondisi i'rab yang terakhir. Kita sebelumnya dulu membahas dari sejak semester 1 itu ada ism itu bisa marfu', bisa majrur, ya kan Ibu ya? Kemudian di semester 3 kemarin ism itu bisa mansub. Itu i'rabnya ism itu ada 3. Marfu', majrur, dan mansub atau mansub dulu. Nah, marfu', mansub, majrur. Nah, gitu lah. Enggak masalah. Mau dibolak-balik. Tapi kalau fi'lun mudhari' bagaimana? Kita tidak membahas fi'lun madhi atau fi'l amr. Karena fi'lun madhi semuanya mabni, fi'lul amr semuanya mabni. Yang kita bahas tentang i'rab itu biasanya adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu mu'rab kebanyakannya. Ya kan Ibu ya? Iya. Mu'rab. Kondisi i'rab fi'lun mudhari' itu apa saja? Marfu', mansub, marfu', mansub, nggak mungkin majrur. Fi'lun mudhari' itu nggak mungkin majrur. Fi'lun itu nggak mungkin akhirannya kasroh. Begitu ya Bu ya? Berarti 3 juga ya? Tapi 3 ya Arabnya. Marfu', mansub, satu lagi majzum. Gitu Bu ya? Kalau marfu' itu biasanya tanda utamanya adalah dhammah. Kalau mansub biasanya tanda utamanya adalah fathah. Kalau majzum tanda utamanya adalah sukun. Gitu ya Bu ya? Bingung tidak sampai di sini? Tidak Om ya? Alhamdulillah. Baik. Salah satu faktor yang menjadikan fi'lun mudhari' majzum adalah la an-nahiyah ini. Salah satu faktor yang menjadikan fi'lun mudhari' majzum adalah la an-nahiyah. Nanti akan ada lagi beberapa yang lain sepertinya di semester ini juga. Nanti ada lam, ada lamma.
Tapi yang lebih lengkapnya lagi, di sini nanti di semester ini mungkin ada beberapa saja. Jadi la an-nahiyah, kemudian lam, lama. Tapi yang lebih lengkapnya nanti insya Allah di semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Karena Amin. semester 7 nanti semua yang menjazmkan nanti baru dibahas. Nah, baik. La an-nahiyah. Kita fokus ke la an-nahiyah. La an-nahiyah ini adalah harfu jazmin. Huruf yang menjazmkan. Gitu kan ya, Bu ya? Harfu jazmin. Yajzimul fi'lal mudhari'a. Yang menjazmkan fi'lun mudhari'. Misal. Di sana, karna ba'di. La taktub. La taktub. La taktub. La taktub. La taktub. Aslinya anta taktubu. Kalau tanpa la an-nahiyah aslinya anta taktubu. Taktubu akhirnya dhammah, ya kan ya Bu ya? Marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Tapi kalau diawali la an-nahiyah tadi pengaruhnya menjazmkan. Maka fi'lun mudhari' setelah la an-nahiyah selalu majzum wa alamatu jazmihi kalau di sini as-sukun, ya kan ya Bu ya? Nah, di sini jadinya la taktub. Jadi la kalau di i'rab ini la adalah harfu jazmin mabniun ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kemudian taktub ini i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi Sukun. as-sukunu. Fi'lun mudhari'un majzum. Fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Fi'lun mudhari' yang majzum dan tanda jazmnya sukun. Begitu ya Bu ya? Di sana ada keterangan bainal qausain alamatu jazmihi as-sukun. Baik. Tapi di sini insyaallah bagaimana Ibu sekalian? Wadih atau ghairu wadih? Hal min soal? Wadih, insyaallah. Alhamdulillah jami'an. Karena setelahnya ini agak ada sedikit perbedaan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, di sana ada yang namanya al-af'alul khamsah. 5 fi'lun yang diakhiri aliful isnain atau wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Itu tanda i'rabnya menggunakan huruf nun. Ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Kalau marfu' tanda rafa'nya tetap ditulis nunnya, thubutun nun. Nunnya tetap ditulis. Kalau mansub tanda nasabnya hadzfun nun. Hasfun. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu sekalian? Insyaallah. Kalau majzum juga demikian. Kalau majzum juga demikian. Majzum wa alamatu jazmihi hadzfun nun. Jadi tanda nasab dan tanda jazmnya sama untuk al-af'alul khamsah. Misal, la taktuba. La taktuba. Jayid, la taktuba. Ini untuk antuma. Aslinya sebelum ada la an-nahiyah, aslinya taktubani. Taktubani, ada nun di akhirnya, ya kan ya Bu ya? Taktubani. Tuh, kalau taktubani itu marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tetap ditulis nunnya. Tapi ketika kita tambahkan la an-nahiyah tadi harfu jazmin, menjazmkan fi'lun mudhari' setelahnya. Maka jadinya la taktuba. Taktuba itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun. hadfun nun. Naam, hadfun nun, dihapus huruf nunnya. Alamatu jazmihi hadfun nun. Seperti bainal qausain, di dalam kurung kan. Bainal qausain maksudnya kalau saya bilang bainal qausain maksudnya di dalam kurung gitu ya. Bainah di antara. Qaus itu sebenarnya artinya busur Ibu sekalian. Qausun. Kemudian kalau double jadinya mutsanna jadinya qausani. Kalau majrur jadinya qausaini, bainal qausaini. Nah.
bainal qausain alamatu jazmihi hadfun nun. Fi'il mudhari apa Ustaz? Afwan. Fi'il mudhari majzum. Fi'lun mudhari'un majzum. Na'am, majzum. Oh ya. Alamatu jazmihi hadfun nun. Alamatu hasfun. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian masih bingung masalah i'rab seperti itu, nggak masalah. Yang penting dengar saya saja paham, itu sudah bagus. Gitu ya. Kalau misalkan belum bisa menirukan secara persis, itu nggak masalah. Nanti pada saatnya insya Allah akan tiba saatnya. Sabar. Baik Ustaz. Untuk mengi'rab seperti itu, ini hanya pengenalan saja. Begitu ya Bu ya? Nah. Berikutnya umat sekalian, di sana untuk dhamir antum. Aslinya kalau anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Begitu kan Ibu ya? Tapi kalau ditambah la anahiyah bagaimana? Karena ba'di. La taktubu. La taktubu. La taktubu. Aslinya taktubuna. Marfu wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya tetap ditulis nunnya. Tapi ketika kita tambahkan la an-nahiyah harfu jazmin, yajzimul fi'al al-mudhari'. Maka jadinya fi'lunnya majzum. La taktubu. Taktubu itu fi'lun mudhari'un majzumun. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Naam. Ya. Jadi majzum seperti istilah majrur gitu ya. Harful jar, kemudian ism setelahnya majrur, kan gitu ya. Majrur. Ini juga. Ini la an-nahyah itu harfu jazmin. Fi'lun mudhari istilahnya majzum. Gitu ya. Ini sebenarnya polanya maf'ulun. Polanya seperti itu. Maf'ulun. Maf'ulun itu pola ism maf'ul. Majrurun, majzumun, mansubun, marfu'un. Nah. Baik. Di sana la taktubu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tapi di sana juga kita harus perhatikan setelah wawul jamaah kita tambahkan alif. Karena selalu kalau wawul jamaah berada di akhir dan tidak bersambung dengan apapun setelahnya, maka kita tambahkan alif. Alif tafriq atau alif fariqah. Hal min soal wahat? Ada pertanyaan? Alif apa tadi Ustaz? Alif tafriq atau alif fariqah. Alif yang fungsinya untuk membedakan. Farqun itu kan aslinya maknanya beda kan ya? Farqun itu maknanya beda. Makanya Umar itu dijuluki Al-Faruq. Umar dijuluki Al-Faruq. Pembeda kan? Pembeda. Sang pembeda. Nah, setelah Umar masuk Islam kan dakwah Islam kan jadi terang-terangan, dakwah jahriyah. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Takut lagi. Ada nongol. Apa? Lepas Ustaz. Jadi lucu. Ini selalu ada yang nimbrung. Apa nih Bu sekalian? Udah gitu nggak pakai baju. Tunggu kali Baik, nastamir Mahat. Berikutnya di sana untuk yang muannas, anti. Jadi apa anti? La taktubi. La taktubi. Ini aslinya kalau sebelum ada la an-nahyah taktubina. Ini termasuk al-af'alul khamsah juga, ya kan Ibu ya? Aslinya taktubina, anti taktubina. Kalau taktubina itu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Taktubina ada nanya. Tapi ketika kita tambahkan la an-nahiyah itu harfu jazmin.
yajzimul fi'lal mudhari'. Maka fi'il mudhari' setelahnya majzum. Di sini taktubi itu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi Jasmihi asfununi. hadfun nun. فتح الله يكون جيد. حذف النون وعلامة جزمه حذف النون. Antuma sama seperti sebelumnya, baik muzakkar dan muannas sama bentuknya. La taktuba, gitu kan ya Bu ya? Aslinya taktubani, ketika ditambahkan la an-nahiyah jadi taktuba. La taktuba, taktuba fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi Alamatu jasmihi hadfun. asfununi. Sama semuanya ya kan ya Bu ya? Iya, af'alul qam Al-af'alul khamsah, na'am. Tapi untuk yang terakhir ini agak beda Ibu sekalian. Antunna, karena ba'di. La taktubana. La taktub. la taktubna. Baik, untuk la taktubna ini bagaimana? Sebelum ada la an-nahiyah, bentuknya sama. Taktubna juga. Antunna taktubna, ya atau ya? Iya, Ustaz. Iya, Ketika kita tambahkan la an-nahiyah, sama juga. La taktubna. Mengapa demikian? Karena memang fi'lul mudhari' yang ini mabniyun 'ala sukun. Kenapa mabniyun 'ala sukun? Liittisalihi bi nunin niswah, karena bersambung dengan nun niswah. Ya kan Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Yang dhamir hunna dan antunna, yang fi'lul mudhari'nya diakhiri nun niswah. Misal taktubna atau yaktubna. Ya kan Ibu ya? iya. Masih ingat Ibu sekalian? Iya, Ustaz. Naam. Berarti kalau di i'rab ini bagaimana? Kalau di i'rab berarti taktubna ini fi'lun mudhari'un mabniyun Mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jazmin. Jadi taktubna fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun, seperti ditulis di buku ibu-ibu sekalian, mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jazmin. Mabni 'ala sukun, bentuknya mabni, selalu tetap akhirnya sukun seperti itu, tapi aslinya dalam kondisi jazm karena diawali huruf jazm, gitu kan ya Bu ya? Jadi setiap yang mabni, i'rabnya itu i'rab mahalli. Jadi yang berubah itu kondisinya saja, bentuknya tidak berubah. Semua baik ism maupun fi'lun yang mabni, maka i'rabnya itu i'rab mahalli. I'rab mahalli itu yang berubah kondisinya saja, bukan bentuknya. Seperti di sini juga mabniun 'ala sukun fi mahalli jazmin, dalam kondisi jazm. Karena didahului harfu jazm. Hal min soal wahad? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Afan Ustaz, mabniun 'ala sukun tapi terputus Ustaz. Mabniun 'ala sukuni fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Dalam keadaan jazm. Putus Afan Ustaz. Sallallahu alaihi fi mahalli jazmin. Masih putus-putus Bu Ashrah? Barusan masuk itu Ustaz. Ustaz lancar, saya yang keluar masuk. Fi mahalli jazmin, dalam keadaan jazm. Baik, Ustaz. Soal akhar Mahat, ada lagi pertanyaan yang lain? يوجد؟ ما في سؤال؟ يوجد. طيب إذا نستمر إلى الصفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. في الصفحة بعدها هناك مبحث ما النافية ولا النافية. Dua harf ini, hatanil harfani. Dua harf ini aslinya sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya, ya kan Bu?
Iya. Ketiga kemarin kita sudah mulai mengenal ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Dan ketika kita mempelajari kemarin, ma an-nafiyah itu aslinya digunakan untuk menafikan fi'lun Madi. madin. Naam. Ma an-nafiyah itu digunakan untuk menafikan fi'lun madin. Sedangkan sebaliknya la an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'lun mudhari. Dua-duanya tidak mempengaruhi i'rab. Begitu kan Ibu ya? Yang kita pelajari kemarin. Ya Ustaz. Naam. Kalau di sini bagaimana? Naam. Ma an-nafiyah di sana ada keterangan Ibu sekalian, ma an-nafiyah tanfil fi'al al-madiyah. Naam, ini aslinya. Hukum asalnya demikian. Seperti yang kita pelajari, ma an-nafiyah tanfil fi'al al-madiyah. Ma an-nafiyah itu menafikan fi'al al-madhi. Tapi di sana ada di bawahnya ada keterangan lagi waqad. Waqad. Tapi kadang-kadang waqad tanfil fi'al al-mudhari'a. Tapi kadang-kadang bisa juga digunakan untuk menafikan fi'alun mudhari'. وَيَكُونُ زَمَنُهُ لِلْحَالِ فَقَط. Konsekuensinya apa? Ketika ma'an nafiyah digunakan untuk menafikan fi'lul mudhari, konsekuensinya zamannya atau waktunya itu hanya terbatas saat ini saja. Fi'lul mudhari itu aslinya menunjukkan waktu al-hal wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang, ya atau ya? Ya, Ustaz. Ya, fi'lul mudhari yadullu 'ala al-hal wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Tapi ketika fi'lun mudhari kita nafikan menggunakan ma an-nafiyah, maka waktunya terbatas hanya lil hal, hanya untuk saat ini saja. Misal, karena ba'di, ma dhahabtu. Ma dhahabtu. Ma makna ma dhahabtu? Saya tidak pergi. Tidak pergi. Saya tidak pergi. Nah, jangan pergi, Umar. Ma dhahabtu. Saya tidak pergi. Ini normalnya demikian. Ma an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'lul madhi. Dhahabtu fi'lul madhi, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi bisa kita gunakan untuk menafikan fi'lul mudhari tapi ada konsekuensi. Misal, karena ba'di. Ma ashrabul qahwata. Ma asyrabul qahwata. Ma makna ma ashrabul qahwata? Saya Saya tidak sedang minum kopi. Saya tidak sedang minum kopi. Saat ini saya tidak minum kopi, gitu ya. Jadi karena yang dinafikan dengan ma'an nafiyah ini adalah fi'lul mudhari, maka waktunya terbatas saat ini saja. Di sana ada keterangan al-fi'lul mudhari ma'nahu al-an. Ma'nahu saat ini saja. Naam, ma ashrabul qahwata al-an maksudnya. Saat ini. Bisa jadi sebelumnya atau setelah saat ini, nanti-nanti, besok-besok saya minum kopi. Sebelum-sebelumnya saya minum kopi. Nanti-nanti juga mungkin akan minum kopi, tapi saat ini saya sedang tidak minum kopi, tidak ingin minum kopi. Bingung tidak Ibu sekalian maksud saya? Misal kalau misalkan kita bertamu, dan tuan rumahnya ini biasa menyuguhi kopi misalkan. Kemudian tuan rumahnya ini bertanya, atashrabul qahwah? Atashrabul qahwah? Ya. Apakah kamu minum kopi? Karena suguhannya ini bakalnya kopi kan ya. Iya, Ustaz. Atashrabul qahwah? Kemudian misalkan saya tamunya ini bilang, ma ashrabul qahwah. Ma ashrabul qahwah itu maksudnya berarti saat ini. Saat ini saya tidak pengen minum kopi gitu ya. Ma ashrabul qahwah. Khusus untuk saat ini saja. Kemarin-kemarin atau nanti-nanti mungkin saya mau minum kopi, tapi al-an la urid. Ma ashrabul qahwah. Gitu ya, Bu ya? Ya. Bingung tidak Ibu sekalian? Kalau dalam mengartikan mungkin ya agak ribet kali Ustaz. Karena belum terbiasa. Iya, agak rancu ya. Kalau Mungkin mengartikan. Enggak arah Ustaz kata pakai keterangan waktunya mungkin kali ya. Ya itulah kelemahan kita, kelemahan bahasa kita. Kadang tidak bisa mewakili. Saya tidak ingin minum kopi saat ini. Sekarang saya tidak minum kopi gitu ya. Padahal maknanya beda-beda. Sebenarnya dan kopi.
Ya, maksudnya intinya kalau misalkan yang dinafikan dengan ma'an nafiyah itu fi'il mudhari itu maknanya untuk saat ini, sekarang gitu ya. Al-an. Iya, Ustaz ya. Bagaimana Om? Pasti selalu. Na'am. Na'am. Demikian. Contoh yang lain mungkin Ustaz. Misal ada pertanyaan, atadhabu ila suqil yawma? Tadhabu ila suqil yawma? Apakah hari ini kamu pergi ke pasar? Ma adhabu ila suq. Ma adhabu ila suq. Nah, berarti saat ini saya tidak pergi ke pasar. Kemarin-kemarin mungkin kebiasaannya pergi ke pasar gitu kan. Kebiasaannya pergi ke pasar. Kemudian ditanya sama temannya, atadhabu ila suq? Apakah kamu mau pergi ke pasar? Ma adhabu ila suq. Oh, maksudnya saat ini, hari ini saya tidak ingin pergi ke pasar. Ma adhabu ila suq. Kemarin-kemarin atau besok-besok mungkin pergi ke pasar. Gitu ya. Nah, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Yastamir al-an. Berikutnya la an-nafiyah. La an-nafiyah ini juga punya kondisi khusus Ibu sekalian. La an-nafiyah. Asalnya la an-nafiyah tanfil fi'l al-mudhari'a wa yakunu zamanuhu lil mustaqbal. Aslinya la an-nafiyah itu digunakan untuk menafikan fi'il mudhari dan waktunya menunjukkan yang akan datang, mustaqbal, yang akan datang. Aslinya demikian. Fi'il mudhari kalau dinafikan dengan la an-nafiyah maka waktunya untuk yang akan datang. Aslinya demikian. Wa qad, tapi kadang-kadang qad di sini li taqlil, kadang-kadang. Wa qad yakunu zamanuhu lil hal. Kadang juga bisa bermakna al-hal, saat ini. Aslinya untuk yang akan datang. La an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'il mudhari. Maknanya untuk yang akan datang. Tapi bisa juga la an-nafiyah digunakan untuk menafikan fi'il mudhari, maknanya untuk menafikan yang saat ini. Kapan? Idza dallat alaihi qarinah. Jika ada apa namanya? Qarinah itu apa? Qarinah itu apa namanya? Kok jadi lupa. Qarinah itu isyarat gitu. Qarin. Jadi qarin. Kirain korin perempuan. Jika ada yang mengisyaratkan gitu Mas. Jika ada yang mengisyaratkan. Idza dallat alaihi qarinah. Jika ada isyarat yang menunjukkan. Dan qarinah itu bisa qarinah lafziyah seperti di contohnya setelah ini. Bisa juga qarinah haliyah. Kondisi keadaan yang terjadi. Nah, kita lihat contohnya Ibu sekalian. Karena ba'di la adhabu. La adhabu. La adhabu ini normal Ibu sekalian. Tidak ada qarinah. Misalkan betul-betul misalkan saya bilang la adhabu ilal madrasati. Berarti maksudnya saya nanti enggak pengen pergi ke sekolah. Nah, gitu ya. Ini aslinya lil mustaqbal. La adhabu ilal madrasati. Ghadan. Misalkan seperti itu. La adhabu ilal madrasah. Jadi intinya kalau ada fi'il mudhari dinafikan dengan la nafiyah, aslinya itu yang dinafikan adalah waktu yang akan datang. Tapi kalau ada qarinah, ada isyarat di sana, maka yang dinafikan bisa jadi untuk saat ini. Misal karena ba'di la ashrabul qahwata al-ana. La ashrabul qahwata al-ana. Ma makna la ashrabul qahwata al-ana? Saya tidak minum kopi, Ustaz. Sekarang saya tidak minum kopi. Di sana ada qarinah Ibu sekalian. Qarinah lafziyah, qarinah secara lafaz, yaitu lafaz al-ana. Kalau ada al-ana maka waktunya itu terbatas saat ini. Al-an itu qarinah. Fi'il mudhari maknahu al-an liwujudil qarinah. Al-an kata al-an itu adalah qarinah. Qarinah itu apa? Isyarat. Isyarat yang menunjukkan waktu saat ini. Saya ulangi lagi tadi Ibu sekalian. La an-nafiyah itu sebenarnya digunakan untuk menafikan fi'lun mudhari'.
dan waktu yang dinafikan adalah waktu yang akan datang. Itu aslinya. Tapi terkadang bisa juga untuk menafikan fi'il mudhari' dan waktunya menunjukkan saat ini, sekarang. Kalau ada qarinah atau isyarat. Dari isyarat itu bisa berupa lafaz atau bisa juga berupa kondisi. Misal di sini la ashrabul qahwatal ana, kata al-ana ini qarinah. Qarinah lafziyah, qarinah berupa lafaz yang menunjukkan waktu sekarang. Sampai di sini bingung tidak Ibu sekalian? Bedainnya sama yang ma itu berarti gimana ya Ustaz? Kalau Gimana? yang ma itu jadi bedainnya sama yang ma jadi gimana ya? Kalau yang ma itu Kalau dia nggak ma ashrabul qahwata itu nggak perlu qarinah. iya nggak perlu isyarat. Nggak perlu isyarat secara lafaz atau kondisi yang terjadi. Ya. Nggak perlu isyarat seperti itu. Yang penting kalau ada ma'an nafiyah, kemudian setelahnya fi'lun mudhari, maka itu menunjukkan waktu sekarang. Ini Gitu gitu. ya. Tapi kalau la ashrabu, kalau saya mengatakan la ashrabul qahwah begitu saja, ini menunjukkan waktu yang akan datang. Kalau tidak ada qarinah sama sekali. Waktunya akan datang. Misalkan la ashrabul qahwah. Nanti. Tapi kalau ada qarinah, maka menunjukkan qarinahnya ini menunjukkan waktu sekarang, maka waktunya itu sekarang. Nah, seperti kata al-an, maknanya sekarang. Berarti menunjukkan waktu sekarang, kan gitu Ibu ya? Yes. Bisa juga qarinah itu berupa qarinah lafziyah. Ada yang baru hadirah nampaknya? Ahlan wa sahlan Bu Siti Khadijah. Allah yahfadzuki. Ahlan bik. Iya Ustaz. Aku kan terlambat Ustaz. Allah yahfadzuki. Baik. Qarinah itu bisa juga berupa qarinah haliyah. Jadi kondisi yang terjadi. Misalkan konteksnya ketika tadi, seperti tadi bertamu misalkan. Kemudian yang punya rumah bertanya, atasyrabul qahwah? Maksudnya saat ini kamu mau minum kopi apa enggak kan gitu ya? Kalau tuan rumah tanya mau minum kopi enggak? Maksudnya kan saat ini kan mau disuguhi saat ini ya atau ya? Atasyrabul qahwah? Kemudian jawabnya la asyrabul qahwah. La asyrabul qahwah. Maka maksudnya saat ini. Itu karena qarinah yang ini konteksnya ini memang pembicaraan untuk saat ini ya atau ya? Nah. Jadi qarinah. Berarti bedanya sama yang ma tadi, ma asrobul qahwa. Jadi waktu ngartiin kan dia nggak ada qarinahnya. Berarti waktu mengartikannya kita harus pakai kata-kata saat ini gitu. Apa gimana? Saat ini, nah. Sekarang. Sekarang saya tidak minum kopi. Karena kalau ini tadi kan rangkaian ya. Setelah ma'an nafiyah, fi'lun mudhari, maka waktunya untuk saat ini. Gimana Ibu sekalian? Bingung Ibu sekalian? Muter-muter nggak? Iya, kalau yang kan ketahuan ya Ustadz saat ininya gitu. Kalau qarinah lafziyah al-an itu ketahuan. Nah, kalau yang kanan itu yang nggak mungkin nanti dengan contoh-contoh kalimat atau apa kali ya Ustadz kalian. Kalau ma ya pokoknya ma belakangnya fi'il mudhari baru saat ini gitu. Jadi kan sebenarnya ma itu tadi sebenarnya digunakan untuk menafikan fi'lul madhi. Kalau fi'lul madhi jelas waktunya lampau ya kan Ibu ya? Iya. Itu kan normal ma untuk menafikan fi'lul madhi. Tapi kalau misalkan ma digunakan untuk menafikan fi'lul mudhari, sesuatu yang tidak normal ya atau ya? Iya, Ustaz. Baru saat ini gitu ya. Ma kalau digunakan untuk menafikan fi'lul mudhari, yang dinafikan hanya untuk saat ini saja. Gitu Ibu ya? Sambil jalan aja. Jadi tidak merembet ke yang akan datang. Sambil jalan Om. Sambil jalan. Sambil jalan kemana Om? Ya sallallahu warana jami'an. Alaikum. Apa asa? Baru jam 9 ini padahal ya. Mungkin ceritanya di situ Ustaz. Ustaz. Naam. Kalau misalnya ma'an nafiyah ini, kalau aslinya kan dia untuk fi'il madhi ya. Naam.
Nah, kalau untuk dalam konteks kadang-kadang, dalam kejadian kadang-kadang, berarti dia dia kan film mudori dong ya, gitu ya. Kan dalam hal ini kan dia film mudori ya. Kadang-kadangnya untuk film mudori gitu ya, Ustadz ya. Untuk manahinya, untuk bukan kadang-kadangnya, untuk manahi, maksudnya untuk manahi itu fi'il mudhari gitu. Itu ya, Ustaz. Kadang-kadangnya. Kok kadang-kadang ya? Maksudnya gini Ustaz. Ini si ma'an nafiyah ini aslinya kan aslinya kondisi madin. aslinya, nah, betul. Ya, fi'il madin. Kalau fi'il madin berarti kata fi'ilnya itu udah jelas lah, zatu. Maksudnya itu fi'il madi gitu ya Ustaz ya. Nah, betul. Nah, kalau dalam konteks kadang-kadang bisa digunakan untuk fi'il mudhari, berarti fi'ilnya pakainya pasti ada harfu mudhoro'ah gitu aja kali ya Ustaz ya. Ya namanya fi'il mudhari ya pasti ada harfu mudhoro'ah. Ya boleh lah, boleh. Saya sempat agak bingung terus bedainnya sama yang kadang-kadang yang ma-nya jadi fi'il mudhari'nya apa ya? Ini udahlah, udah pusing-pusing udah ini aja, udahlah pokoknya kalau misalnya mudhari sebenarnya fokusnya itu bukan di bentuknya, Om. Sebenarnya itu fokusnya itu di maknanya, Om. Maknanya. Berarti kalau bentuknya itu kan madhi dan mudhari itu kan bentuknya jelas beda kan? Misalkan ma syaribtu dan ma asyrabu, jelas beda kan, Om ya? Iya, Ustaz. Kalau ma syaribtu itu normal, asli, memang asli pasangannya. Ma'an nafiyah pasangannya fi'lun madhi, ma syaribtu. Ya atau ya? Oke. Ya Ustaz. Itu menafikan yang lampau. Bentuknya lampau, bentuknya madhi, yang dinafikan juga madhi. Ya atau ya? Ya. Ma syaribtu. Tapi kalau misalkan setelah ma'an nafiyah itu fi'lun mudhari, jadi ma asyrabu misalnya, ma asyrabu ini kondisi yang bukan kondisi normal. Aslinya kan setelah ma'an nafiyah fi'lun madin. Tapi ini setelah ma'an nafiyah kita sebutkan fi'lun mudhari, ma asyrabu. Ini yang dinafikan ini waktu kapan? Zamannya kapan? Saat ini saja. Jadi sekarang ma asyrabul qahwah, sekarang saya tidak minum kopi gitu ya. Ya, itu untuk intinya untuk mengartikannya udah artinya udah sekarang udah gitu ya, gitu ya Ustaz. Nah, betul. Betul. Ya, oke Ustaz, sudah. Pusing. Jangan pusing, kok. Minum Panado. Iya, soalnya saya jadi bingung. Jadi ini bedanya sama ini apa? Ya udah deh, udahlah. Ini aja yang dipegang, ini aja lah udah. Tadi ibu-ibu bilang sambil jalan aja. Habis itu langsung putus koneksinya. Lagu bener kayaknya nih. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Baik. Tapi kalau aslinya yang pernah kita pelajari ma'an nafiyah untuk fi'lun madhi, kemudian la'an nafiyah untuk fi'lun mudhari, itu nggak bingung ya, insyaallah? Enggak. Nggak bingung. Nah, itu kan kondisi asal seperti itu. Nah, ini kita membahas di sini itu kondisi yang normal. Tidak biasa gitu ya, tidak biasa. Kalau biasanya ya ma'an nafiyah untuk fi'lun madhi, la'an nafiyah untuk fi'lun mudhari. Dan waktunya untuk yang akan datang. Baik. Kalau ma'an nafiyah digunakan untuk menafikan fi'il mudhari, dibalik ya, pasangannya dibalik. Kalau ma'an nafiyah untuk fi'il mudhari, maka waktunya terbatas, yang dinafikan itu saat ini saja, sekarang. Ma asyrabul qahwata, berarti maksudnya saya sekarang tidak minum kopi. Kemudian tadi untuk yang la'an nafiyah aslinya untuk menafikan fi'il mudhari. Nah, di sini kita membahasnya tetap yang dinafikan fi'il mudhari juga ya kan Ibu ya? La adhabu la asyrabu sama-sama fi'il mudhari yang dinafikan. Bedanya apa? Bedanya kalau tidak ada qarinah maka yang dinafikan itu waktu yang akan datang. Tapi kalau misalkan ada qarinah, ada isyarat, kalau waktunya itu saat ini, maka waktunya untuk saat ini. Tapi sebenarnya harusnya nggak usah terlalu dipusingkan sih, Om. Yang untuk la ini, karena ya mengartikannya dalam bahasa kita tidak terlalu nampak, Om. Kalau yang untuk la ini, ya kan Ibu ya? Ya Ustadz. Oke. Ya gitulah.
Nanti juga mungkin di semester ini 4, 5. Semester 5, kemudian di semester 5, kemudian nanti akan ada murojaah pengulangan lagi semester 8. Itu nanti la an-nafiyah itu bisa digunakan untuk menafikan fi'il madhi. Dalam satu kondisi saja. Dalam satu kondisi. Seperti di dalam ayat fala saddaqa wala shalla. Itu hanya dalam satu kondisi itu saja. Selain itu tidak bisa. Jadi la an-nafiyah aslinya menafikan fi'il mudhari aslinya. Mudhari. Kalau nanti biar nanti aja. Iya Ustaz. Nanti طيب. saja. هل من سؤال؟ لا يوجد. لا يوجد. نستمر إلى الصفحة بعدها. هناك مبحث كاد. طيب كاد fi'il mudhari'nya yakadu. Nah, ini adalah jenis kata fi'lun. Bukan harf, bukan ism, tapi fi'lun. Kada yakadu. Dan maknanya sudah Ibu hafalkan di kamus, maknanya hampir kan gitu Ibu ya? Hampir-hampir. Waalaikumsalam. Tayyib. Kada yakadu. Ini untuk maknanya insya Allah sudah tidak ada kendala ya. Di sana jenis katanya fi'lun, kemudian maknanya sudah. Setelah ini kita bahas juga i'rab terkait pengaruh i'rabnya. Kita baca di sana Ibu sekalian. Kada fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun mudhari'nya yakadu. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian selanjutnya ya'malu amala kana. Pengaruhnya dalam i'rab persis seperti apa Ibu sekalian? Kana. Kana. Naam. Ya'malu amala kana. Pengaruh dari sisi i'rab seperti kana. Kana, masih ingat Ibu sekalian? Kana itu pengaruhnya apa? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Di semester kemarin, di semester 3 kemarin kita bahas. Kana itu yarfa'ul isma wa yansibul khabar, seperti yang ditulis di bukunya Ibu juga. Kana yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ya kan Ibu ya? Berarti kada ini sama persis seperti kana. Kada ini yarfa'ul isma wa yansibul khabar juga. Begitu kan Ibu ya? Saya kasih contoh misalkan kana. Kana apa misalkan? Misalkan kita aslinya jumlah ismiyah, al-kitabu jadidun. Atau al-ustadzu jadidun. Kanal ustadzu jadidan. Aslinya kan mubtada khabar, al-ustadzu jadidun. Al-ustadzu jadidun, al-ustadzu mubtada jadidun khabar. Dua-duanya marfu', ya atau ya? Itu mubtada dan khabar. Tapi kalau kita tambahkan kana, jadi kanal ustadu, jadi dan. Kana itu merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Kanal ustadu jadi dan. Al ustadu menjadi ismu kana marfu'un. Wa jadidan khobaru kana mansubun. Ya atau ya? Ya. Baik. Itu gambarannya kana. Kada itu pengaruh i'rabnya seperti kana juga Ibu sekalian. Kada itu pengaruh i'rabnya seperti kana. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Rafa'kan ismnya dan menasabkan khabarnya. Menasabkan khabarnya. Baik. Tapi di sana ada perbedaan. Khabaruhu yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Khabarnya harus berupa fi'lun mudhari'. Sebenarnya bukan fi'lun mudhari'. Sebenarnya jumlah fi'liyah dan fi'lunnya fi'lun mudhari'. Gimana tadi? Khabarnya tadi kan kalau normalnya itu namanya mubtada dan khabar. Khabar itu bisa berupa satu ism saja, bisa berupa jumlah, bisa berupa syubuhul jumlah, ya kan ya Bu ya? Ya.
Misalkan tadi al-ustadzu jadidun. Al-ustadzu yadhhabu ilal masjidi. Al-ustadzu fil masjidi. Tadi jadidun itu khabar. Kemudian jumlah yadhhabu ilal masjidi Yadhabu ilal juga masjidi. sebagai khabar juga. Kemudian al-ustadzu fil masjidi. Fil masjidi juga khabar juga ya atau ya? Iya. Naam. Tapi kalau untuk kada itu khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah dan fi'lunnya harus mudhari'. Jadi, harus berupa Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah dan Fi'lunnya harus mudhari'. Oke. Jadi misalkan tadi al-ustadzu jadidun, kalau kita menggunakan kada nggak bisa. Al-ustadzu fil masjidi, kita menggunakan kada nggak bisa. Tapi kalau al-ustadzu yadhhabu ilal masjidi, bisa. Bisa. Kadal ustadzu yadhhabu ilal masjidi. Itu bisa. Gitu ya, Bapak ya? Bingung tidak Ibu Iya. sekalian? Nggak apa-apa bingung. Nanti kita akan ada contoh yang lain. Ibu tadi sudah makan malam kan, Om ya? Belum, Ustaz. Ya, Ustaz udah ngemil juga. Astagfirullah. Saya baru pulang soalnya. Maafan Ibu sekalian. Udah belum makan malam. Diajak mikir itu kan. Tambah. Iya, Ustaz. Sambil makan nggak apa-apa, Om. Sambil belajar sambil makan nggak apa-apa. Ustaz, Nah, itu yang dicontoh kok ini bukan sibul jumlah. Kadal matoru yanzilu. apa yang bilang syubuhul jumlah? Tadi saya bilang jumlah. Jumlah. Ini Pokoknya Jumlah. Tunggu pelan-pelan. Kita coba baca keterangannya dulu yang atasnya dulu. Baru nanti contohnya ya. Wahia min af'alil muqarabah. Kada ini termasuk af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah itu maksudnya apa? Muqarabah itu dari kata qarib. Apa makna qarib, Ummahat? dekat. Dekat. Nah, muqarabah itu maksudnya apa? Hampir. Yang dekat. Qaruba an yaqa'a al-khabar. Jadi khabarnya itu hampir terjadi. Belum terjadi tapi hampir. Gitu ya. Makanya di kamus kada itu artinya hampir kan gitu ya. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Dan af'alul muqarabah itu sebenarnya tidak hanya kada saja. Di sana ada juga ausyaka. Insyaallah nanti kita akan juga pelajari ausyaka. Ausyaka itu maknanya seperti kada, artinya hampir. Ini af'al dan rangkaiannya juga sama seperti kana pengaruhnya. Ada isemnya, ada khobarnya. Khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah dan fi'lunnya mudhari'. Gitu ya, Bapak ya? Intinya ini maknanya hampir udah gitu aja deh. Nanti bingung itu. Tambah bingung kan? Ya, yang penting maknanya hampir. Bingung. Yang penting maknanya hampir gitu ya. Karena sebenarnya nanti sedikit masalahnya di kitab Durus Lughah itu semuanya serba dicicil gitu. Cicilan kredit. Pembahasannya itu pencar-pencar sedikit demi sedikit gitu. Jadi kada, kemudian nanti juga sebenarnya kawan-kawannya kada itu banyak. Maksudnya kawan-kawannya kada itu fi'lun yang merofakkan isemnya dan menasobkan khobarnya. Dan khobarnya harus fi'lun mudhari'. Jumlah fi'liyah, fi'lunnya fi'lun mudhari'. Itu ada beberapa, ada banyak. Dan nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Ada yang termasuk af'alul muqarabah, artinya hampir. Ada yang termasuk af'alus syuru'. Af'alus syuru' itu mulai artinya. Mulai. Jadi
Kalau muqarabah itu hampir. Jadi belum mulai mengerjakan fi'lunnya. Kalau af'alu syuru' itu sudah mulai mengerjakan fi'lunnya. Berarti banyak, ada beberapa fi'lnya. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat, ada beberapa. Nggak sampai 10. Tayyib, kita Dari bahas contohnya aja mungkin. contohnya Ibu sekalian. Karena Baik, ba'di Ustaz. kadal mataru yanzilu. Kadal mator Kadal matoru yanzilu. Yanzilu. Kada, pakai dal ya, pakai kadal, dengan kadal. Kadal kan Ustaz? Kadal. Kan dal di bahasa Arab dal itu dan d di dalam bahasa kita kan beda kan? Iya, Ustaz. Oh, Kadal. Kadal matoru bukan kadal. Kadal. Kadal mataru yanzilu. Ma makna kadal mataru yanzilu? Hampir saja hujan turun. Hujan hampir turun. Hujan hampir turun. Nah, kalau ada jumlah fi'liyah, dulu kita sampaikan, kalau ada jumlah fi'liyah yang kita terjemahkan pertama adalah fa'ilnya. Pokok pembahasannya, gitu kan, ya? Hujan hampir turun. Baik. Kita bahas di sini, Ibu sekalian. Kada tadi adalah fi'lun madin, ya atau ya? Kada ini adalah fi'lun madin mabniyun, semua fi'lun madin mabni, ya atau ya? Iya. Naam. Kada ini fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Intaha. Nah, selesai. Selesai ya? Enggak bingung ya, insyaallah. Iya, Ustaz. Kemudian al-mataru. Al-mataru kedudukannya sebagai apa? Isim kadal. Isim kada. Ismu kada. Ismu kada itu keadaannya bagaimana? Keadaannya Marfu'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Iya. Nah, jadi ismu kada persis seperti ismu kana, marfu', selalu marfu'. Berikutnya di sana Ibu sekalian, yanzilu. Yanzilu ini bagaimana? Yanzilu ini bentuk jenis isim, jenis kata apa? Isim atau harfun? Fi'lun. Fi'lun. Naam. Yanzilu ini adalah fi'lun mudhari'un marfu', ya atau ya? Marfu', tandanya dhammah, ya atau ya? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Naam. Fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Namanya fi'lun itu pasti ada fa'ilnya, ya atau ya? Iyalah, masa pekerjaan nggak ada yang mengerjakan? Iya, Ustaz, betul. Mengerikan ya, materi ya. Iya. Nah, yanzilu ini fa'ilnya mana? Si Iye. Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Naam, huwa itu kembali ke al-matar, ya atau ya? Iya, Ustaz. Yang dimaksud huwa adalah al-matar. Baik, berarti yanzilu ini adalah jumlah fi'liyah, ya atau ya? Iya, Ustaz. Naam, terdiri dari fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Bingung tidak Ibu sekalian? Iya. Iya itu bingung atau enggak? Allah enggak. Mau jawab aja bingung. Allahu Akbar. Mulai gesrek nih otaknya. Aduh. Jadi, subhanallahu alaihi. Yanzilu ini fi'lun mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu, fa'ilnya dhamirun takdiruhu huwa. Ya'udu ila al-matar. Huwa ini kembali ke al-matar maksudnya. Berarti ini jumlah fi'liyah, fi'lun dan fa'il. Fi'lun dan fa'il. Jumlah fi'liyah ini fi mahalli nasbin khobaru kada. Fi mahalli. Dalam keadaan nasab sebagai khobar dari kada.
fi mahalli nasbin khabaru kada. Nah, tadi kita bilang kada itu seperti kana. Menasabkan khobarnya, ya atau ya? Nah, ini yang mansub, ini yang mana? Kalau fi'lunnya saja tidak mansub itu, ya atau ya? Yanzilu. Iya, iya. Yang mansub, yang dalam keadaan nasab ini jumlah. Jumlahnya fi mahalli nasbin khabaru kada. Kalau tanpa diurai begini juga bingung, Ustaz. Bagaimana? Taunya tandanya fathah. Itu yang zilu itu kan yang jelas itu tandanya kan fathah. Jadi ketika Tandanya. berupa jumlah, kalau nggak dijelaskan bingung. Jadi ibu sekalian di sana itu ada beberapa yang i'rabnya i'rab mahalli. Saya ini nggak tahu ini i'rab ini pembahasannya di semester 6 masanya. Awal semester 6 itu baru ada pembahasan i'rab. Jadi nggak masalah. Yang penting kita tahulah gambarannya ini kada itu khobarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'lnya mudhari gitu ya. Jadi yang dalam Ini keadaan hampir sama nasab dengan hampir sama dengan yang asalib yang di pelajaran 15 ini. Kadal jarosu yarinnu. ya memang sengaja di sana ada jumlah kadal. Kadal jarosu yarinnu, bel hampir berbunyi gitu kan ya. Itu diambil dari Itu kan hiwar itu. Roma, Ustaz ya. Bagaimana Om? Itu uraiannya sama seperti ini ya, Ustaz? Sama. Kadanya fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Al-jarasu ismu kada marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Yarinnu itu fi'lun mudhari'un marfu'. Marfu' kan yarinnu, marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Wa fa'iluhu, fa'ilnya dhamirun mustatirun. Taqdiruhu huwa. Wal jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah itu yang terdiri dari fi'il dan fa'il fi mahalli nasbin khabaru kada. Jumlah fi'liyahnya itu dalam keadaan nasab sebagai khobar dari kada. Loh, Ustaz, misalkan ada pertanyaan, Ustaz, ini kenapa yang menjadi khobar enggak fi'lun mudhari'nya saja? Langsung gitu, bukan jumlah. Kenapa enggak demikian? Kita dulu pernah menyampaikan macam-macam khobar. Kalau mubtada, dulu kita ketika membahas jumlah ismiyah, mubtada itu harus berupa ism dan ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Kemudian khobar itu bisa berupa satu ism saja, atau jumlah itu bisa jumlah fi'liyah atau ismiyah, atau syibhul jumlah. Itu khobar secara umum ya, bukan khobar dari kada. Khobar mubtada atau khobar dari kana atau khobar dari inna. Itu bisa berupa satu ism saja atau berupa jumlah atau syibhul jumlah. Tidak ada khobar itu hanya satu fi'lun saja, ya atau ya? Karena fi'lun itu pasti ada fa'ilnya. Fi'lun pasti ada fa'ilnya. Berarti satu rangkaian, nanti jumlah fi'liyah jadinya. Iya. Ustaz, ini kalau walaupun ada kadanya tetap jumlah ismiyah ya? Baik. Sebenarnya di sana itu ulama bahasa sendiri itu berbeda pendapat masalah ini. Kana dan kawan-kawannya jumlahnya itu jumlah ismiyah atau fi'aliyah. Nanti mungkin kalau kita ikuti Durusul Lughah, muallif Durusul Lughah, penulis kitab Durusul Lughah itu mengikuti madhab fi'lun naqis. Jumlah yang diawali fi'lun naqis itu termasuk jumlah ismiyah. Tapi sebagian ulama bahasa madhab yang lain itu mengatakan yang diawali kana dan kawan-kawannya itu jumlah fi'aliyah. Karena ini fi'lun, kan gitu ya Ibu ya? Iya. Karena ini fi'lun. Tapi ya yang mana aja tetap jadi jumlah lah.
memang ketika sebelum ditambah kada atau kana dan kawan-kawannya yang lain semuanya, itu memang aslinya jumlah ismiyah. Al-mataru yanzilu, hujan turun. Al-mataru yanzilu, ya kan Ibu ya? Ya. Itu jumlah ismiyah. Tapi kalau misalkan diawali kana dan kawan-kawannya termasuk kada di sini, maka kan kana dan kawan-kawannya itu fi'lun. Makanya di sana ada juga ulama yang mengatakan ini jadi berubah jadi jumlah fi'liyah. Tapi ada juga yang mengatakan ini tetap jumlah ismiyah. Aduh, ini ternyata belajar bahasa Arab itu ada madhab-madhabnya juga, nggak hanya belajar fikih aja. Yang juga Bagaimana Ibu sekalian? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Itu yang nasabnya berarti di mananya ya Ustadz? Di khobaru keadaannya. Saya masih nggak mudeng itu. Nasabnya. Jumlah itu i'rabnya itu i'rab mahalli. Seperti syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah itu i'rabnya juga i'rab mahalli. Misalkan saya bilang Muhammadun fil masjidi. Atau ginilah, pertama yang normal dulu. Muhammadun jamilun. Muhammadun jamilun. Muhammad itu ganteng gitu kan ya. Itu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Dua-duanya sama-sama marfu', ya atau ya? Nah, lalu kalau kita katakan Muhammadun fil masjidi. Muhammad sebagai mubtada, fil masjidi khobar, ya atau ya? Khobar itu selalu dalam keadaan rofa. Khobar dari mubtada maksud saya selalu dalam keadaan rofa. Fil masjidi itu tanda rofa'nya mana? Nggak ada. Karena jumlah dan syubuhul jumlah itu i'rabnya i'rab mahalli. Jadi bentuknya tidak berubah. Seperti yang ism mabni dan fi'lun mabni tadi. Bentuknya tidak berubah. Tapi kondisinya, dia dalam kondisi atau menempati posisi ism mansub gitu ya. Fil masjidi tujar dan majrur fi mahalli raf'in. Ini juga demikian. Yanzilu ini jumlah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir tadi. Fi'lun dan fa'il ini jumlah fi mahalli nasbin khobaru kada. Bukan mansub. Saya tidak bilang mansub loh ya. Tapi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin dalam keadaan nasab. Kalau mansub, kalau yang dikatakan mansub, majrur, marfu', manjuzum itu yang kelihatan tandanya, Tapi kalau yang tidak kelihatan tandanya, kita katakan fi mahalli nasbin. Jadi yang berubah bukan bentuknya, tapi dia dalam kondisi nasab gitu ya. Masih bingung, masih nggak mudeng katanya. Harus banyak contoh lagi Ustaz. Nah, ya setelah warna jamnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita ulang di pertemuan berikutnya bisa tambah jelas semuanya. Amin. Nah. Di soal Umahat, ada pertanyaan? Nah, Yujud. Kok kayaknya sedih gitu, Yujud. Sedikit lagi Bu ya, nggak apa-apa ya, sekalian ini Bu sekalian. Nggak apa-apa Ustaz. Ini ringan, misalnya pembahasan yang terakhir ini ringan Ibu sekalian. Jangan khawatir, ini jangan tegang dulu, udah santai dulu. Fi'lu ta'ajub. Fi'lu ta'ajub sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Fi'lu ta'ajub itu dulu kita pelajari rumusnya ma af'alahu. Ya kan Ibu ya? Iya. Ma af'alahu. Ma-nya adalah ma at-ta'ajubiyah. Kemudian af'ala itu adalah wazn fi'lunya. Pola fi'lunya selalu af'ala. Dari kata sifat apapun jadinya af'ala. Ajmala, andhafa, akbara, aqraba,
ab'ada, dan seterusnya gitu kan. Selalu polanya af'ala. Kemudian setelah af'ala itu maf'ulun bihi, ya atau ya? Maf'ulun bihi mansub, ya atau ya? Nah, Seperti ma ajmalal qamara. Ma ajmalal qamara. Qamara kenapa mansub? Karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'lun ajmala. Masih ingat kan Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz, insyaallah. Nah, baik. Kita baca Nah, keterangannya di sini. Di sini buat kalian. Al-fi'lu la yataghayyaru ma'a taghayyuril maf'uli bihi. Dengar teriakan anak-anak kok. Baik. Fi'lu ta'ajjub itu la yataghayyar, tidak akan pernah berubah bentuknya meskipun maf'ulun bihinya berubah baik mudzakkar maupun muannats. Mau maf'ulun bihinya mudzakkar atau muannats, fi'lunya tetap wazannya af'ala, enggak ada af'alat, enggak ada. Af'ala gitu terus. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahar? Tapi maf'ulun bihinya bagaimana? Wal maf'ulu bihi qad yakunu isman zahiran wa qad yakunu dhamiran. Maf'ulun bihinya bisa berupa ism zahir. Ism zahir itu bukan dhamir. Tapi bisa juga maf'ulun bihinya berupa dhamir. Misal, karirna ba'di. Ma ajmalal qamara. Ma ajmalal qamara. Baik, ma ajmalal qamara. Apa makna? Betapa indahnya bulan. Bulan. Dengan ma ajmalal qamara wa anti kal qamari. Baik. Bolong-bolong. Ya, kan kal qamari fil jamal, laisa fil hufar ya. Bukan di bolong-bolongnya, tapi dalam keindahannya. Nah, ma ajmalal qamara, ma-nya adalah ma ta'ajubiyah, ajmala itu adalah fi'lu ta'ajjub, fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Kemudian al-qamara maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi. Halo? iya Ustaz. Fathah. Al-qamara maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah. Ya kan ya, Bu ya? Ini contoh maf'ulun bihinya berupa ism zahir. Ism zahir, betul-betul ism zahir, bukan dhamir. Ya kan ya, Bu ya? Nah, tapi bisa juga maf'ulun bihinya berupa dhamir. Misal, kirna ba'di. Unzur ilal qamari. Undur ilal Qamari. Itu ilal qamari. Ma ajmalahu. Unzur ilal qamari ma ajmalahu. Ma makna? Lihatlah bulan. Lihatlah bulan. Betapa indahnya dia. Lihatlah rembulan. Betapa indahnya dia. Gitu kan namanya? Tayyib. Unzur ilal qamar. Ini tidak kita bahas. Yang kita bahas ma ajmalahu. Ma-nya ma ta'ajubiyah. Ajmala ini fi'lu ta'ajub. Fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Kemudian ha di sana ada haul ghaib, ya atau ya? Hu di sana. Haul ghaib itu dhamirun muttasilun. Ya atau ya? Dhamirun muttasilun mabni. Mabniun 'ala dhamm. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Dia dhamirnya ini dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bihi dari fi'lun ajmala. Bingung tidak Ibu sekalian? Ya memang harus dua itu Ustadz ya. Harus dua apanya? Dari undur ilal qamari baru bisa ada hu-nya itu. Baru bisa menggunakan dhamir. Nah, Ibu-ibu sekalian, Ya. seperti kita mungkin pernah menyinggung sebelumnya, penggunaan dhamir itu harus punya tempat kembali. Jadi maksudnya harus ada ism zahir yang dimaksud dhamir itu. Jadi sebelumnya sudah pernah disebutkan ism zahir yang akan menjadi
maksud dari dhamir itu. Jadi kalau misalkan langsung disebutkan ma ajmalahu, hu ini hu siapa, hu apa kan gitu. Kan bingung kan, Weh? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Nah, harus ada isim zahir sebelumnya yang menjadi maksud dari dhamir tersebut. Yang betul itu antikal qamari atau al-qamaru kamisliki. Engkau bagikan rembulan atau rembulan sepertimu. Suka kali Ustaz. Jadi yang lebih indah yang mana? Biasanya kan yang lebih indah itu yang menjadi permisalan atau yang dipermisalkan, gitu. Dibalik kan. Antikal qamari atau al-qamaru misluki. Nah. Baik. Di sini bingung tidak Ibu sekalian untuk pembahasan terakhir ini? Ini sih cuma ulang seperti yang kemarin. Ini yang lebih ringan kan Ibu ya daripada sebelumnya. Iya, yang sebelumnya lumayan itu. Ya, mudah sebenarnya mudah Ibu sekalian. Allah najamnya. Baik. Ini kan tinggal maf'ulun bihinya jadi dhamir. Baik. Hal min soal mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ayo Jad. Halo, Ibu masih ada kan ya? Masih, Ustaz. Takutnya. Sambil Ada pertanyaan Ibu sekalian? Mungkin sebelum kita tutup, ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini saja ya. Ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pekan depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Hal min soal qabla an yakhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu sekalian? Untuk yang kada tadi Ibu sekalian, itu simpelnya yang penting gini aja lah. Kada itu seperti kana. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Khobarnya bentuknya harus fi'lun mudhari. Udah kita aja dulu gitu ya. Khobarnya bentuknya fi'lun mudhari. Nah kita aja dulu. Daripada dirinci terlalu rinci ya. Nanti bingung. Yang penting khobarnya bentuknya fi'lun mudhari. Gitu ya Bu ya? Lebih simpel gitu kan ya? Ya Ustaz. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu insya Allah yang lebih rinci nanti kita akan ya kata ibu tadi sambil jalan. Seperti di dalam contoh di kamus juga kadal jarosu yarinnu. Al jarosu itu ismu kada, yarinnu itu fi'il mudhari. Anggap saja sekarang untuk saat ini ya apa lah kita anggap itu sebagai khobarnya gitu ya. Yang penting khobarnya bentuknya harus fi'il mudhari. Nggak boleh yang lain. Nggak boleh fi'lun madhi, nggak boleh ism, nggak boleh syubuhul jumlah. Begitu ya Bu ya? Nah, satu aja Ustaz. Nah, fi'il mudhari. Tapi kalau misalnya setelah fi'il mudhari ada disebutan yang lain lagi boleh ya Bu sekalian seperti tadi. Kadal ustadzu yadhhabu ilal masjidi misalnya itu. Atau yadhhabu ilal madrasati. Kadal ustadzu yadhhabu ilal madrasati. Ustadz hampir berangkat ke sekolah kan gitu ya. Nah, yang penting setelah ism tapi khabarnya itu bentuknya fi'lun mudhari'. Nggak boleh yang lain, nggak boleh fi'lun madin, nggak boleh satu ism saja, nggak boleh syubuhul jumlah. Hal min soal mahat? Ustaz, Naam. apa yang kada itu selain dia berfungsi yang i'rab ini, dia bisa juga jadi fi'lun madhi yang biasa, seperti biasa bisa juga ya? Yang misalkan apa ya? Misalkan
Muhammad hampir-hampir terjatuh misalkan. Itu dia Sama nanti. Kada Muhammadun yasqutu. sama ya. Sama nanti jadinya. Jadi dia mesti di depan ya, Ustaz ya. Nah, Oh. Jadi enggak bisa menjadi yang biasa tuh enggak bisa ya. Jadi otomatis merubah. kalau biasa gimana? Nanti misalkan kalau kita balik, misalkan Muhammadun kada yasqutu, misalkan. Muhammadun kada yasqutu sama sebenarnya, sama saja. Itu hanya saja kalau kada Muhammadun yasqutu itu diawali fi'lun, ya kan Mas? Mungkin ada khilaf itu tadi, apakah ismiyah atau fi'liyah. Tapi kalau misalkan Muhammadun kada yasqutu, Muhammadun mubtada. Ya atau ya? Iya. Kada itu tadi fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Fa'ilnya mana? Bukan fa'il, tapi tetap nanti ismu kada. Ismu kadanya mana? Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Huwa kembali ke Muhammad. Iya, iya. Kemudian yasqutu tetap sebagai tadi jumlah itu fi mahalli nasbin khobar kada. Tetap kembali ke situ lagi. Iya, iya. Nah, Kalau di Kada. Al-Quran itu Ustaz, yakadul barqu Gimana? yakhtafu absar. Tentang gorengnya. Ya, Putus. Pelan. di Quran Kan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Itu maksudnya Bu Ashrah. Halo? Yakadul barqu yakhtafu absarahum sama. Yakadu itu fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Al-barqu itu ismu yakadu marfu'. Yakhtafu absarahum. Yakhtafu absarahum, yakhtafunya itu fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila al-barq. Absara itu maf'ulun bihi mansub. Dan jumlah fi'liyah dari yakhtafu absarahum itu tadi kan fi'lun fa'il maf'ulun bihi fi mahalli nasbin khabaru yakadu. Fi mahalli nasbin khabaru yakadu. terputus tadi Ustaz, Bagaimana? terputus. Putus setelah orang. Fungsinya sama seperti kada juga itu Ustaz ya. Bagaimana? Seperti kada juga tadi yakadu itu. Nah, yakadu itu mudhari'nya. Yakadu itu mudhari'nya sama pengaruhnya sama. Maknanya sama, pengaruhnya sama, hanya zamannya saja berbeda. Madhi dan mudhari'. Kada yakadu. Pengaruhnya sama. Tadi yakadul barqu yakhtafu kan namanya? Yakadul barqu yakhtafu. Yakadu al-barqu itu ismu yakadu. Al-barqu ismu yakadu. Yakhtafu absarahum itu terdiri dari fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi fi mahalli nasbin khabaru yakadu. Ini yakhtafu di situ bentuknya fi'lun mudhari'. Jadi khabarnya itu harus pakai fi'lun mudhari'. Kalau di dalam Al-Quran, kada itu ada berapa? Kada ya kada. Ada 22 Ibu bisa lihat. Kebanyakan mudhari bentuknya. Kebanyakan mudhari. Di dalam Al-Quran ada 22. Ada juga yang madhi kadu yaqtulunani. Kada ada juga. Kada yazighu. Ada 22 kata kada dengan turunannya, baik kada, yakadu atau dengan dhamir yang lain. Itu ada 22 kata dalam Al-Quran.
Kita cukupkan ibu sekalian. Ustaz. Banyak minum ibu ya, biar nggak dehidrasi. Ustadz minta ini ya Ustadz, saya minta rekaman yang semalam sama yang malam ini biar saya Nah, insya Allah. baca tadi lagi, saya dengerin insya lagi Allah. biar Yang otaknya lagi jernih, baru mungkin paham. ya fatah Allah alaikum najamnya. Untuk yang kemarin tadi sudah saya upload, insya Allah bisa segera dipublikasikan. Untuk yang ini nanti menunggu proses converting, di-convert dulu, habis itu baru bisa di-upload. Mudah-mudahan Baik, Ustaz. besok sudah ter-upload semuanya. Ya Ustaz. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terakhir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Dan semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Khair, Ustaz.